Baik, teman-teman sekalian, sabar saya duduk baik dulu. Ya, salah satu tulisan yang ditulis oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, ada satu bab yang bertajuk perangkap kemewahan. Itu di bagian kedua ya, revolusi pertanian. Nah, alangkah baiknya teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya tentang ini ya, revolusi pertanian, yang mana menurut Yuval Noah Harari bahwa hal tersebut, revolusi pertanian itu adalah sebuah penipuan terbesar dalam sejarah. Nah, di selanjutnya ada satu topik yang menarik ini. Yuval Noah Harari menulis tentang perangkap kemewahan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perangkap kemewahan ini? Jadi kutipan dari buku Sapiens karya Yuval Noah Harari, Sejarah Singkat Umat Manusia, khususnya pada bab ini, perangkap kemewahan, the luxury trade. Dari apa yang saya tangkap bahwa ada beberapa poin penting di sini, di mana ini relevan dengan situasi kita saat ini, bahwa terjadinya transisi yang tidak disengaja. Jadi revolusi pertanian itu tidak terjadi dalam semalam, tiba-tiba terjadi. Jadi awalnya Homo sapiens hanya melakukan perubahan kecil dalam keseharian mereka, seperti menetap sedikit lebih lama di suatu tempat yang kaya akan sumber daya alam, gandum liar dalam hal ini. Kemudian seiring waktu, aktivitas yang tadinya hanya sampingan itu berubah menjadi ketergantungan penuh. Nah, ketika berubah menjadi ketergantungan penuh, maka terjadi ledakan populasi sebagai jebakan. Jadi gaya hidup menetap dan bertani memungkinkan manusia memiliki anak lebih sering, setiap tahun malah, dibandingkan saat masih menjadi pengembara 3 sampai dengan 4 tahun sekali. Namun pertumbuhan populasi ini menjadi bumerang. Lebih banyak makanan berarti lebih banyak mulut yang harus diberi makan. Anak-anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit karena hidup berdekatan dan mengkonsumsi makanan yang kurang bervariasi. Kemudian angka kematian anak meningkat, namun jumlah kelahiran yang tinggi tetap mendorong populasi tumbuh lebih besar. Akhirnya tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi manusia pada akhirnya terjebak dalam revolusi pertanian tadi, dalam pertanian, karena 2 alasan. Yang pertama, perubahan generasi. Setelah beberapa generasi, manusia lupa bagaimana cara berburu dan meramu. Mereka tidak lagi memiliki pengetahuan untuk hidup di alam liar. Kemudian terjadi logika populasi bahwa jika sebuah desa berpopulasi 110 orang memutuskan untuk kembali ke masa lalu yang hanya bisa mendukung hanya 100 orang, siapa yang harus berkorban untuk mati kelaparan di antara 110 orang tersebut? Jadi analogi itu menceritakan bahwa pintu keluar itu sudah tertutup. Lalu adanya janji hidup yang lebih mudah yang menyesatkan. Harari berargumen bahwa setiap kemajuan yang dimaksudkan untuk mempermudah hidup seringkali berakhir dengan menciptakan beban baru. Petani bekerja jauh lebih keras dan lebih lama daripada pemburu-pengumpul. Mereka harus mengkhawatirkan paceklik, hama, pencuri, dan perlindungan gudang makanan. Sehingga ada sebuah analogi bahwa
dengan kehidupan modern ya. Bahwa tulisan ini seakan-akan menarik garis lurus ke zaman sekarang, bahwa manusia modern menciptakan teknologi menghemat waktu, misalnya email atau mesin cuci. Namun alih-alih menjadi lebih santai, kita justru semakin lebih sibuk. Dulunya itu kita menulis surat fisik membutuhkan waktu yang lama dan dilakukan jarang-jarang. Terus sekarang kita bisa mengirim email secara instan, tapi akibatnya kita diharapkan untuk membaca dan membalas puluhan pesan setiap harinya yang justru meningkatkan kecemasan dan kesibukan. Intinya bahwa salah satu hukum bersejarah bahwa kemewahan itu cenderung menjadi kebutuhan dan melahirkan kewajiban baru. Sesuatu yang awalnya dianggap sebagai bantuan untuk mempermudah hidup, pada akhirnya menjadi jerat yang tidak bisa dilepaskan. Jadi itulah yang bisa saya sharing, apa yang saya tangkap dari topik yang bertajuk perangkap kemewahan. Intinya bahwa ketika manusia itu sapiens itu berubah dari berburu dan meramu, mereka akhirnya terjebak dengan pola revolusi pertanian, dan mau kembali itu sudah pintu jalannya sudah tertutup, sehingga mereka secara siklusnya tetap berjalan dengan siklus pertanian tadi, siklus kehidupan pertanian, revolusi pertanian tadi, dan berlanjut terus ke revolusi industri gitu. Itu yang bisa tangkap. Terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.